Ada pertanyaan. Ada seorang teman mengatakan bahwa tegaknya tauhid itu membutuhkan suatu wadah, yaitu khilafah. Bila tidak ada khilafah, tegaknya tauhid akan kesulitan tercapai. Bagaimana itu kita menyikapi hal tersebut? Ini jelas kebohongan dan kedustaan. Ucapan seperti ini hanya diucapkan orang-orang yang tidak paham sejarah. Nabi SAW waktu berdakwah tidak menegakkan khilafah dulu, tidak mencari kekuasaan dulu terlebih dahulu. Padahal Nabi SAW ditawari oleh orang-orang Quraisy, kalau ingin menjadi penguasa, menjadi pemimpin mereka, maka mereka akan jadikan, asal jangan mendakwakan tauhid. Maka ini tidak benar. Justru sebaliknya, khilafah itu, kekuasaan yang sebenarnya itu dicapai dengan menegakkan tauhid, sebagaimana dakwanya Nabi SAW. Sebagaimana dakwanya Nabi SAW dan dakwanya para ulama yang mengikuti, para sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Justru sebaliknya, ya. Apakah khilafah dan syariat itu ditegakkan secara bersamaan? Ya, pertanyaannya apakah khilafah dan syariat dapat ditegakkan secara bersamaan? Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan syariat dengan memprioritaskan masalah-masalah akidah, dengan memprioritaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, masalah-masalah keimanan. Kalau dengan itu kemudian kita bisa menegakkan khilafah tanpa ada hal-hal yang menyimpang, yang sesuai dengan kriterianya, maka kita lakukan. Tapi kalau kita menegakkannya sementara tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka itu seperti pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam Islam yang belum memenuhi syarat. Kayak orang yang ingin menunaikan ibadah haji belum mampu, maka tidak wajib baginya. Sebagaimana orang yang ingin melaksanakan sholat tapi belum masuk waktu sholat, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakannya pada saat itu. Maka demikian pula hal-hal yang lainnya seperti jihad. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat, karena namanya syariat Islam itu, hukum-hukum Islam itu ada syarat-syarat dan ada waktu untuk kita menunaikan padanya agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan asal-asalan. Jangan sekedar menjadikan tujuan itu menghalalkan segala cara. Ada orang-orang yang berpemahaman seperti ini, dengan dia mengatakan, mengambil kaidah dalam Islam, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadikan kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Kita katakan betul, tapi sesuatu ini harus sesuai dengan syar'i. Tidak boleh kita mengada-ngadakan sesuatu yang dibuat-buat dalam agama. Misalnya seseorang yang punya kewajiban membayar utang sore ini misalnya. Ketika tiba waktu sore, dia wajib untuk mengusahakan uang agar bisa memenuhi kewajibannya membayar utang. Tapi cara mengusahakannya itu harus syar'i. Tidak boleh kemudian dia misalnya mencuri uang dengan alasan membayar utangnya, atau meminjam uang riba misalnya dengan alasan membayar utangnya. Tidak boleh. Kalau dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan baginya. Itu jika hal yang ditunaikan tersebut sesuai syar'i, apalagi kalau tidak sesuai dengan syar'i atau hal-hal yang banyak diada-adakan tanpa keterangan yang benar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud khilafah dari Quraisy? Itu maksudnya khilafah yang nanti disepakati oleh semua kaum muslimin, yang sesuai dengan kriterianya, yang oleh karena itu nanti para ulama yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan sepakat mengatakan dia sebagai khalifah adalah memenuhi kriteria di antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW, dia itu adalah dari Quraisy. Itu maksud daripada pengertian hadis tersebut, sehingga yang dikatakan oleh para ulama sebagai khalifah kaum muslimin secara keseluruhan nanti itu disepakati oleh semua kaum muslimin, mengatakan bahwa inilah khalifah kita karena memenuhi syarat-syarat yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Apakah ada usaha dari kita untuk mendirikan khilafah satu usaha, atau kita pasrah dengan keadaan pada sekarang sampai akhir zaman? Masalahnya pemikiran kita sekarang sudah direcoki dengan harus mendirikan khilafah. Sekarang siapa yang mengatakan harus? Nabi tidak mengatakannya, juga tidak para sahabat dan tidak orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa yang mengatakan harus? Nabi sendiri tidak mengatakan harus. Kalau terjadi kondisi yang belum memungkinkan, disuruh berpegang kepada sunnah, itu yang harus berpegang kepada syariat Allah setiap saat.
Jadi pemikiran seperti ini yang perlu dihilangkan, bahwa memperjuangkan Islam itu dengan menegakkan Islam, menegakkan syariatnya, menegakkan tauhid, bukan menegakkan sebagian darinya. Jadi jangan mencari-cari sesuatu yang Islam tidak memerintahkannya, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang harus dalam Islam. Jadi dengan kita menegakkan syariat Allah, mempelajari akidah yang benar, sebagaimana kata ulama yang saya nukil tadi, aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum ala ardikum, dirikan dulu negara Islam dalam hatimu, masukkan dulu pemahaman iman yang benar, maka insya Allah Allah akan mendirikannya di bumimu. Dan alhamdulillah untuk kayak negara kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah yang ada, dengan tetap menasihati mereka dengan cara yang baik dari segala kekurangan-kekurangannya. Sekarang alhamdulillah jamaah ada di negara kita, ada pemimpin yang mengatur, yang mereka itu melaksanakan syiar-syiar Islam yang zahir, yang kita wajib untuk mentaati mereka. Alhamdulillah tidak ada yang kurang dalam diri kita, tinggal kita berusaha untuk memperbaiki kondisi diri kita, tauhid kita, supaya nanti Allah perbaiki keadaan yang kehidupan kita dalam secara keseluruhannya, termasuk kondisi ekonomi pemerintah kita dan seterusnya. Kita akan dengan kita memperbaiki diri kita dan memperbaiki pemahaman agama kita, pengamalannya, maka semua itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat menegakkan agama Islam, mempelajarinya, ini bukan sikap pasrah, tapi justru ini merupakan penyelesaian yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang berbuat dengan tidak memperdulikan syar'i, itu justru semakin merusak keadaan dan menambah masalah. Ada hadis yang maknanya barang siapa yang melihat satu malam lalu meninggal, dia belum berbaiat maka mati dalam keadaan jahil. Lalu apakah sikap kita menerima setiap presiden yang terpilih merupakan ridho baiat kepadanya? Iya jelas. Kita tidak perlu datang baiat langsung kepada dia, kita sudah nerima, kita menetapkan dia sebagai pemimpin kita, itu sudah merupakan baiat kepada dia. Alhamdulillah, selesai masalah kita. Keadaan presiden kita yang ada saat ini lebih baik daripada khalifah-khalifah palsu yang dibuat dengan menentang syariat. Lebih baik keadaan yang ada saat ini, karena Nabi SAW membenarkannya dan merintahkan kita untuk taat kepadanya. Sementara khalifah-khalifah yang tidak sesuai dengan syar'i tersebut, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, bahkan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Apa dalil dan syarat negara dikatakan Islam atau negara kafir? Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih tentang pemimpin-pemimpin yang mereka itu berbuat zalim. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan pemimpin yang saling melaknat dengan masyarakatnya. Setelah itu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Nabi SAW mengatakan, la ma'aqamu fikumus shalah, tidak boleh selama mereka menegakkan salat di antara kalian. Alhamdulillah tidak sampai terjadi seperti ini dalam pemimpin kita. Kalau mereka mencelanya, alhamdulillah kita ahlu sunnah tidak mencelanya. Berarti tidak saling melaknat dengan masyarakatnya. Kita mensyukuri apa yang mereka lakukan dengan mengurus urusan kaum muslimin seperti haji, kemudian tentang masalah pelaksanaan salat Id, salat Jumat, mendirikan masjid-masjid, dan perkara-perkara Islam yang zahir lainnya, yang merupakan syarat untuk tidak memerangi mereka seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bahkan dalam hadis lain beliau mengatakan, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas oleh mereka, tetap wajib untuk dengar dan taat. Maka ini hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan kepada kita, dan orang-orang yang tidak menerima hadis ini, bagaimana kita katakan mereka bisa mendirikan khilafah, sedangkan hadis Nabi SAW tidak mereka terima atau mereka takwilkan dengan seenaknya. Bagaimana konsekuensi mendirikan negara Islam, sedangkan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber hukum Islam mereka tidak dengarkan, tidak perhatikan, dan tidak mau mengikutinya. Apakah hukum demonstrasi dengan dalih Aisyah pernah berdemo? Ini bohong dan kebohongan yang nyata. Aisyah tidak pernah berdemo, dan alhamdulillah para sahabat Nabi SAW tidak pernah melakukan perbuatan yang rendah seperti itu. Demonstrasi tidak dibenarkan dalam Islam, dan bukan cara-cara seperti itu yang
dimaukan untuk mengkritik pemerintah atau menasihati mereka. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya riwayat Abu Daud, hadis yang terkenal tentang sabda Nabi SAW, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ini seutama-utama jihad. Kata para ulama seperti kata Imam Al-Khattabi, dikatakan sebagai seutama-utama jihad karena besar risikonya. Orang yang datang langsung menghadap pemerintah mengucapkan di hadapannya, menasihatinya, maka risikonya dia akan dibunuh. Tapi orang-orang saat ini melakukan nasihat jauh di hadapan pemerintah. Mereka sampaikan di depan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Kemudian kadang-kadang beritanya juga bersumber dari orang-orang kafir yang tidak mengenal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benar tidaknya beritanya. Maka yang terjadi justru semakin kekacauan. Tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan karena tidak mengamalkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis sahih yang lainnya yang riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, hadis yang terkenal juga. Man arada minkum an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan wal ya'khudh biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang ingin menasihati penguasa, janganlah dilakukan dengan terang-terangan, tapi dengan diambil tangannya, disampaikan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, adalladzi ma alaihi, dia telah menunaikan kewajiban yang wajib baginya. Ini hadis Nabi SAW menuntunkan kepada kita tentang cara menasihati yang menyelesaikan masalah. Bukan menasihati tujuannya untuk sekedar menjelek-jelekan orang lain supaya nanti dia yang menjadi penguasa, bukan, tapi untuk memperbaiki keadaan. Nasihat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukakan Rasulullah SAW mengatakan kelak di akhir zaman nanti berdiri lagi khilafah ala manhaj nubuwah yang dipimpin Imam Mahdi. Benar jawabannya. Imam Mahdi dari Quraisy. Tapi kalian mengangkat khilafah yang jauh sekali dari ciri-cirinya Imam Mahdi. Tidak ada yang mirip kecuali sama-sama manusia. Yang lainnya semua berbeda ciri-cirinya. Lalu apa yang wajib dilakukan untuk mengusahakannya? Yang wajib dilakukan adalah kewajiban kita setiap zaman, yaitu mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan keimanan kita, kemudian mengamalkannya. Hadis ini difahami oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bersamaan dengan itu yang mereka lakukan tidak lebih daripada mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengamalkannya. Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman dan dia namanya seperti namanya Rasulullah SAW dan juga keturunan Quraisy yang nanti umat Islam akan sepakat mengatakan bahwa dia adalah khalifah yang memimpin kaum muslimin. Alhamdulillah itu semua telah dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana apabila ada yang berkata Salafi itu tauhidnya baik, tapi mereka sangat lemah dalam masalah jihad? Dan mohon dijelaskan tentang jihadnya bagaimana dengan saudara kita. Iya, saya sudah katakan jihad itu adalah hukum syar'i yang ada syarat-syaratnya, ada waktunya dilakukan. Kalau orang yang melakukannya tidak pada waktunya, maka dia bukan mati syahid tapi mati konyol. Maka berjihad itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, maka kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Kita mendoakannya, kita membantu yang mampu kita lakukan. Alhamdulillah. Apa ini para ulama salaf yang paling banyak membantu saudara-saudara kaum muslimin yang tertindas di berbagai negara. Bantuan-bantuan dari Arab Saudi, dari negara-negara yang lainnya disalurkan. Cuma itu tidak diekspos oleh mereka-mereka ini. Yang mereka tampakkan adalah keburukan-keburukan negara-negara Islam kayak Arab Saudi dan yang lainnya yang melakukan bantuan-bantuan tersebut dan menjelekkan para ulama. Karena mereka memang punya penyakit dalam hatinya. Yang mereka maukan adalah jihad seperti modelnya mereka, melakukan kekacauan di negeri-negeri kaum muslimin, kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang muslim sendiri, yang ini jelas bukan merupakan jihad yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syubhat bahwa Rasulullah SAW hijrah untuk khilafah, yang mana dengan itu mereka berkata bahwa khilafah itu lebih penting? Ini syubhat yang diucapkan oleh orang-orang yang bodoh. Nabi SAW ditawarkan di Mekah untuk menjadi penguasa. Untuk menjadi penguasa jika mau.
Seandainya beliau SAW memikirkan untuk jadi penguasa untuk mendirikan khilafah, apa susahnya beliau menerima? Beliau berhijrah karena di Mekah beliau tidak bisa menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditindas ketika menegakkan syiar-syiar Islam, menegakkan syariat Allah, maka beliau berhijrah yang kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala kuatkan akidah mereka, baru Allah syariatkan untuk berperang, itu pun untuk menegakkan kalimat tauhid sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang tujuannya jihad, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Perangilah mereka supaya tidak terjadi lagi fitnah, yaitu kesyirikan, kata para ulama ahli tafsir, dan supaya agama itu semata-mata menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi berperang bukan untuk tujuan hawa nafsu atau sekedar hobi untuk membuat kekacauan ataupun tujuan-tujuan yang lainnya, tapi berperang adalah untuk menegakkan tauhid yang merupakan landasan utama syariat Islam. Selanjutnya kami bacakan dari SMS pendengar radio Suara Hidayah dari nomor 0896769099. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap demonstrasi yang ada di beberapa negara Islam seperti Bahrain, Yaman, Mesir dan lain-lain, dan yang paling parah adalah terjadi di negara India yang sampai terjadi peperangan yang dibantu kaum kafir, untuk membolehkan pemerintahan Muammar Gaddafi. Dan yang kami ketahui, pemerintah Saudi pun memberi bantuan dengan jet tempurnya untuk memerangi India. Mohon penjelasan. Ya, yang jelas perbuatan tersebut setelah kita lihat sendiri akibat buruknya yang terjadi justru merugikan kaum muslimin sendiri. Kekacauan yang terjadi, pembunuhan nyawa kaum muslimin yang melayang, itu siapa yang bertanggung jawab? Maka dari ini sendiri kita mengetahui dari pernyataan ini sendiri bahwasanya ternyata banyak keburukan yang terjadi, banyak kekacauan yang timbul dari sikap-sikap yang tidak dibenarkan dalam Islam dan juga tidak merujuk kepada keterangan para ulama yang terpercaya dalam masalah ini. Maka ini jelas menunjukkan keburukan dari perbuatan tersebut, karena ini memang bukan sunnahnya kaum muslimin, tapi sunnahnya orang-orang kafir yang ketika mengingkari sesuatu langsung mereka berdemonstrasi. Alhamdulillah agama Islam disucikan dari ajaran yang buruk tersebut karena tidak membawa kepada kebaikan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Abdul Somad, nomornya 08819432. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Kalau orang syariah lebih didahulukan, sampai batas mana kemudian baru diusahakan dakwah khilafah? Iya. Ketika kita mendahulukan syariah, saya sudah katakan tidak akan kita mengabaikan dakwah-dakwah yang lainnya. Karena khilafah itu merupakan bagian dari syariah, kita terangkan sebagaimana masalah jihad diterangkan dalam syariah dengan syarat-syaratnya, dengan ketentuan-ketentuannya. Buktinya buku-buku atau majalah-majalah tentang yang memuat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, majalah apa saja memuat tentang masalah hadis-hadisnya Imam Mahdi, hadis-hadis tentang khilafah dan menerangkannya. Cuman masalahnya pelaksanaannya yang sesuai dengan syar'i itu yang diinginkan. Ketika kita menjelaskan masalah ini sesuai dengan syar'i yang benar adalah seperti ini, maka kalau belum saatnya ya jangan dipaksa-paksakan, karena nanti tidak akan membawa kepada kebaikan. Jadi kita terus melakukan sesuatu yang wajib kepada kita setiap saat, yaitu memperbaiki keimanan kita, menasihati kaum muslimin. Sekarang banyak kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil tersebar di mana-mana. Di keluarga kita, orang-orang yang tidak mengenal cara sholat yang benar yang sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, puasa dan yang lainnya terlalu banyak. Keburukan-keburukan terlalu banyak. Maka ini semua yang menjadi harusnya kita perhatikan, karena inilah merupakan syarat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Kita menegakkan syariat, berdakwah, itu terus kita berjalan. Jika nanti ada satu waktunya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita melakukan hal tersebut sesuai dengan kriteria syariah, maka akan terjadi dengan sendirinya, sebagaimana hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi yang nanti akan memimpin kaum muslimin dengan keadilan setelah sebelumnya di bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Ya, pertanyaan berikutnya di sini.
Bagaimana kedudukan akal dalam Islam? Kedudukan akal dalam Islam adalah untuk memahami agama, akal yang sehat. Cuman bukan berarti akal itu yang menghukumi agama. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, wa'lam anna ad-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala wa lam yudha ala uqulir rijal wala ala araihim. Ketahuilah bahwasanya agama itu adalah yang bersumber dari Allah, bukan dijadikan ukurannya atau patokannya akal-akal manusia dan pemikiran mereka. Oleh karena itulah athar yang terkenal riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib yang sewaktu beliau mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'laha, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Seandainya agama itu akal ukurannya semata-mata, maka mestinya bagian bawah dari sepatu khuf lebih pantas untuk diusap ketika kita berwudu daripada permukaannya. Tapi aku justru pernah melihat Nabi SAW mengusap di atas permukaan khuf beliau, sepatu khuf beliau, termasuk juga kaos kaki dalam masalah ini. Ini menunjukkan akal tidak menjadi ukuran untuk menghukumi syariat, tapi akal tugasnya adalah memahami syariat. Hadis-hadis tentang keutamaan akal rata-rata hadis-hadis yang sangat lemah dan palsu. Yang pertama kali diciptakan adalah akal, yang kemudian dijadikan sebagai ukuran. Itu semua hadis-hadis yang palsu yang tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Bagaimana jika ada seorang yang mengaku muslim lalu dia mengatakan Utsman bin Affan itu meninggal dibunuh karena korupsi dan nepotismenya? Ini ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Nabi SAW saja mengatakan tentang Utsman ibnu Affan, rajulun tastahyi minhul malaikah, seseorang yang malaikat saja malu kepada beliau. Kemudian dijamin mati syahid, termasuk dijamin 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga dengan segala keutamaannya, termasuk khulafaur rasyidin yang diperintahkan kita untuk mengambil petunjuknya. Segudang keutamaan sahabat yang besar ini, maka tidak pantas orang yang mengucapkan ini kalau dia benar-benar mengetahui keislamannya, mengetahui kedudukan para sahabat Nabi SAW, maka tidak pantas diucapkan. Dan ucapan seperti ini, naudzubillahi min dzalik, bisa jadi menjadi perbuatan kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang mengucapkan ini dan segera bertobat kembali kepadanya. Sahabat yang lain saja yang di bawah Utsman keutamaannya bisa menjadi kufur kalau mengucapkan hal ini, apalagi sahabat yang mulia seperti ini. Ada yang mengatakan juga Khawarij itu mujadid pada zamannya. Ya benar, mujadid agamanya iblis. Dia mujadid pada zamannya, dan setiap zaman mereka akan selalu memperbaharui agama yang dibawa oleh syaitan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari 0857 30 sekian. Apakah zaman Imam Mahdi termasuk dalam zaman yang baik yang tercampur dengan buruk atau tidak? Apakah zaman Imam Mahdi itu zaman yang baik tercampur dengan keburukan atau tidak? Tidak, jelas dia adalah zaman yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dia akan memenuhi bumi dengan kebaikan, memenuhi bumi dengan kebaikan setelah sebelumnya dipenuhi dengan keburukan, berdasarkan hadis Nabi SAW. Adapun hadis yang saya sebutkan tadi, maka tidak ada pertentangan, karena yang dimaksud itu adalah zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, yang kemudian setelah datangnya Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan fitnah-fitnah tersebut dengan kepemimpinan khalifah yang adil ini, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tauhid kepadanya. Ya. Selanjutnya dari 034348648648 Islam sempurna, mengapa cara memilih pemimpin tidak ada bukti? Dalam Khalifah Rasyidin cara memilih macam-macamnya. Betulkah demikian Ustaz? Gimana? Cara memilih pemimpin. Iya. Cara memimpinnya justru diterangkan dalam sunnahnya Khulafaur Rasyidin, dan alhamdulillah agama Islam betul-betul sempurna, diterapkan oleh para sahabat dengan baik dan diamalkan oleh para ulama setelah itu. Seperti yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menunjuk atau melakukan istikhlaf, mengangkat Umar ibn Khattab sebagai khalifah karena beliau melihat sifat-sifat yang baik dan sangat pantas
orang yang semulia Umar ibn al-Khattab untuk menjadi khalifah setelahnya. Kemudian juga setelah itu Umar ibn al-Khattab menunjuk majelis syura yang terdiri dari pembesar para sahabat untuk kemudian menunjuk khilafah setelahnya, yang kemudian mereka mengangkat Utsman ibn Affan, dan ini ditunjukkan dalam Islam. Cara-cara seperti ini yang sesuai dengan syariat Allah. Kemudian para ulama menyebutkan ada cara-cara yang secara hukum asal tidak sesuai, tapi kalau kemudian dia menjadi pemimpin dengan cara yang tidak sesuai itu, dan dia bisa memberikan keamanan dan kemaslahatan, menunjukkan kita wajib taat kepadanya. Misalnya at-taghallub, kata para ulama, orang yang memberontak. Memberontak tidak boleh karena menumpahkan darah dan merebut kekuasaan, ini dilarang dalam Islam. Tapi kalau dengan memberontak itu kemudian dia bisa menguasai keadaan, bisa memimpin negara dengan aman dan seterusnya, dia bisa menguasai keadaan, maka wajib untuk mentaatinya setelah itu. Ini termasuk sesuatu yang hukum asalnya keliru, tapi setelah jadi wajib ditaati. Kalau ada yang bertanya apakah dalam Islam ada seperti itu, jawabannya ada. Contohnya banyak dalam Islam, atau ada beberapa contohnya dalam Islam, seperti misalnya nazar. Bernazar itu hukum asalnya makruh. Kata Nabi SAW, la tanduru fa inna nadhra la yugni minal qadari syai'an. Janganlah kalian bernazar, karena nazar tidak mencukupi takdir Allah sedikit pun. Nazar yang seperti yang nazar yang jika saya berhasil ini maka saya akan berpuasa misalnya. Nazar yang begini yang dimakruhkan. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan maka hukumnya menjadi wajib. Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu, kata Nabi SAW. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaknya dia mentaatinya. Nazar seperti itu. Jadi hukum asalnya dia makruh, tapi setelah dilakukan maka menjadi wajib. Maka demikian termasuk yang contoh yang saya sebutkan tadi, para ulama menyebutkan tentang masalah seseorang yang menjadi pemimpin dengan cara-cara yang tidak benar secara asal. Tapi setelah dia menjadi pemimpin maka ditaati sesuai dengan hadis-hadis yang saya bacakan tadi tentang seperti hamba dari Ethiopia, kemudian tentang masalah hadis-hadis yang lainnya yang penerapan juga dari para ulama Ahlus Sunnah tentang pemimpin-pemimpin yang ada di zaman mereka yang mereka taati, padahal pemimpin tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang di antaranya, tapi tidak sampai pada perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita boleh untuk memberontak kepadanya. Nah, ada pertanyaan di luar materi. Apa hukumnya orang yang tidak menurut kepada orang tua karena orang tua tidak adil? Bagaimana sikap dia terhadap orang tua beliau? Kalau dia memerintahkan sesuatu jelas tidak ditaati, tapi bukan berarti kita terus durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang tua yang memerintahkan kepada perbuatan syirik, dilarang kita mengikutinya, tapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah kalian bergaul menyertai mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Jadi tidak diikuti, tapi bukan berarti kita bersikap kasar atau bersikap keras, tapi terus kita menasihatinya untuk mengingatkannya dengan cara yang lemah lembut supaya dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya dari 0857 Assalamualaikum Ustaz. Abu Bakar pernah memerangi suatu kaum dan tidak membayar zakat, walau Umar menentangnya karena mereka bersyahadat. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Gimana? Banyak orang yang zakat tidak semua. Gimana? Abu Bakar pernah memerangi suatu kaum karena tidak membayar zakat, walau Umar menentangnya karena mereka bersyahadat. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Banyak orang yang tidak sholat, zakat tidak sholat. Iya, orang-orang yang tidak sholat dinasihati agar mau sholat. Itulah tujuannya dakwah. Kita menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu Allah memuliakan kaum muslimin dan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi perbuatan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, yakni Abu Bakar As-Siddiq yang berkeinginan untuk melakukan hal tersebut karena mereka-mereka yang menolak membayar zakat padahal sebelumnya mereka telah membayarnya, ini karena mereka berarti menentang syariat yang mereka telah yakini kewajibannya, maka orang yang seperti ini pantas untuk diperangi. Adapun orang-orang saat ini kan jahil kebanyakan, tidak paham tentang kewajiban sholat, kemudian tidak paham tentang hal-hal yang lain, maka yang seperti ini perlu didakwai dengan cara yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.